Jangan lupa saksikan review film Hillbilly Elegy bersama saya dan Lela Chudori di layar di YouTube channel Tempo.co. Jok, Yes. ini ada beberapa pertanyaan benar-benar khusus untuk Joko Anwar nih. Oh. Melalui Instagramnya Tempo.co. Ya. Pertama dari @ggnyllz. Saya ingin bertanya hal-hal apa yang harus diperhatikan untuk penulisan skrip atau naskah. Ini bisa Sebentar 5 aku jam sendiri. terbang, lompat dulu. Bisa 5 jam sendiri ya. Hal-hal yang harus, ini pertanyaannya Yang sangat penting general. aja deh. Yang penting aja gitu. Yang sangat penting ya skenario film itu hanya bisa menarik kalau skenarionya itu menarik. Skenarionya itu menarik kalau karakternya itu menarik dan karakter hanya bisa menarik kalau misalnya believable. Orang percaya karakter itu ada. Sehingga karakter itu harus kuat pandangannya terhadap elemen-elemen dalam kehidupan. Hidup. Gitu. Beberapa yang paling besar kan ada politik, agama, seni, cinta, dan seks, 5 itu. Oh gitu ya. Jadi harus terdefinisi dengan baik. Kita sebagai penulis skenario harus tahu banget karakter kita, pandangan mereka terhadap elemen-elemen kehidupan, terutama yang 5 tadi itu seperti apa. Gitu. Ada yang kurang tuh Jok. Apa? Makan. What he or she thinks of food and literature. Itu yang paling utama. Oke. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya saya follow up dari dia adalah kalau ceritanya fantasi seperti Joko bikin Gundala, ya kan? Ya. Itu gimana believability-nya? Ya. Membuat tokoh yang Cerita atau setting dari sebuah skenario itu bisa fantasi, seperti misalnya Harry Potter, tapi tetap karakternya itu harus memiliki tangible emotions yang you have to translate ya, that. karakternya itu harus tetap memiliki karakter yang bisa walaupun fantasi tapi karakter tetap believable dan bisa terjadi di dunia yang nyata gitu. Misalnya Harry Potter kan fantasi tapi dia bercerita tentang seorang anak orang miskin mencoba untuk maju. Nah, mencoba untuk maju itu kan universal, everybody can understand that, bisa mengerti itu. Jadi dan emosi detail-detail yang lebih. Oke, jadi emosinya real. Ya. Tapi yang fantasi adalah hal-hal di luar itu. Paham. Oke. Pertanyaan berikutnya dari @Earl Anet TR. Susah nih bacanya. Caranya gimana sih untuk bisa ikut terjun langsung di balik layar pembuatan film? Nah, ada yang ngelamar nih Jok bikin BTS. Gimana? Oh, dia di balik layar. Iya, dia justru nanya gimana caranya supaya bisa bikin BTS. Oh, bisa membuat behind the scene, the making of sebuah film. Tentunya kalau misalnya ada project, ada PH yang lagi bikin project, kita bisa ngelamar dengan cara kasih portofolio. Portofolio itu penting banget. Jadi kita nggak bisa, mas aku mau bikin behind the scene-nya gitu. Lo pernah bikin apa? Pernah, gitu kan? Sama kayak di DM Instagram banyak banget tuh. Bang Joko Anwar tolong dong ajak aku jadi pemainmu. Aku ingin membahagiakan orang tua. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama aku ngajak kamu orang tuamu bahagia itu. Aku nggak ada hubungan sama orang tua kamu gitu. Kebahagiaan orang tua kamu itu bukan tanggung jawab aku. Jadi harus bikin portofolio ya. Portofolio. Jadi kalau misalnya mau ngelamar jadi pemain juga, misalnya kamu mau katakanlah harus banget nge-DM sutradara atau casting director gitu. Jangan cuma bilang aku pengen main film, tapi tunjukkan video kamu berakting gitu. Gitu sih. Tuh, untuk kawan-kawan yang tertarik. Portofolio, it's important. Ya. Oke, terakhir dari @Bang Cilok. Pak, aku mateng Mbak, bisa dimakan ini. Apa? Udah mateng. Oh, gue juga. Oke, satu lagi. @Bang Cilok, bagaimana anak muda sekarang yang ingin mempunyai karya yang setara dengan Om Joko Anwar? Wah, jangan setara Joko, harus lebih bagus dari Joko Anwar. Joko Anwar nggak sekolah film, jadi karyanya ya masih di bawah. Harus bikin lebih bagus dari karya-karya saya, karena sekarang itu belajar film tuh lebih gampang dari zaman dulu gitu. Dulu kan belajar sendiri karena internet belum ada, cuma bisa baca buku.
terus nonton film terus dilihat adegannya. Sekarang kamu bisa melakukan hal yang sama, dan plus sekarang buku gampang tersedia, e-booknya gampang, kursus melalui online juga bisa yang mahal dengan yang lebih formal seperti kursus di luar negeri. Sekarang online juga bisa, atau yang dalam negeri juga banyak gitu. Jadi ini ditantang justru karena sekarang teknologi dan fasilitas jauh lebih maju daripada zaman Joko dulu masih baru mulai, sehingga seharusnya lebih di atas Joko Anwar gitu ya. Waduh, makasih banget ya Jok ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen.